Oke, selamat datang kembali di Intellectual Treasure. Momen ini agak berbeda. Kita sudah bersama seorang intelektual muda berbahaya. Calon pemimpin masa depan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Kita sambut Saiful Mustafa MAG. Apa kabar Mas Saiful? Alhamdulillah sehat Mas. Ini ngomong-ngomong kita mau ngobrol apa ini Mas ini? Enggak, karena ini di depan layar jadi saya pakai emas. Sebenarnya falbul aja. Kita akan ngobrol terkait dengan hal ihwal publikasi ilmiah di perguruan tinggi. Para mahasiswa sarjana perlu saya perkenalkan, Mas Saiful Mustafa ini adalah pengelola jurnal Epistem UIN 1 Tulungagung. Jurnal yang digadang-gadang segera akan terindeks Scopus. Amin, begitu ya? Amin. Gimana prosesnya pengindekan situ? Tadi pas masih ngobrol dengan Pak Tukin tadi, ketika beliau tanya tak cek masih under review Mas. Under review? Ya masih belum berubah statusnya dari beberapa bulan yang lalu. Artinya berarti kalau ada beberapa step panjang di dalam proses setelah kita submit ke Scopus itu. Yang pertama itu ya dianggap validated. Validated itu berarti ya berkas kita diterima. Nah, baru nanti setelah itu kita merajak ke received itu berarti ya proses review di sini. Nah, ini statusnya dari tadi saya lihat masih validated masih aja. Validated. Artinya itu biasanya sih memang prosesnya itu sepengalaman yang kemarin itu ya yang gagal kita itu paling cepat bisa 6 bulan itu Mas, paling cepat ya. Di review? Iya. Itu paling cepat. Serumit apa syaratnya Mas Saiful? Borangnya kalau boleh disebut borang ya. Jadi seborangnya itu kan sama seperti misalkan kita mau mengindeksasi jurnal itu ke Sinta ya, yang punyanya Indonesia ya. Akreditasi itu kita mengisi borang online di situ. Kemudian kita isi. Nah, itu lumayan rumit Mas. Lumayan rumit dan bahasa kalau orang Tulungagung renik lah. Duwetil gitu ya. Detail sekali, renik, dan itu memang harus kita lengkapi. Misal syarat umum apa misalnya yang harus terpenuhi? Sampai ke hal-hal ihwal yang sangat detail sekali, mulai dari focus and scope misalkan. Fokusnya ya? Ya, focus and scope, kemudian ini nanti termasuk diversity penulis atau persebaran penulis luar negeri dan sebagainya. Itu sangat-sangat detail sekali. Setidaknya 2 itu ya? Iya, Scoop itu artinya suatu jurnal harus punya spesialisasi yang jelas. Tema yang spesifik gitu ya. Misalnya Islamic Studies Islamic Studies. Pengalaman kita kemarin itu yang di submit gagal kemarin itu kan salah satu catatan pentingnya itu kan soal fokus scoop. Fokus scoop kita itu karena Epistem itu jurnal pengembangan ilmu keislaman. Fokus scoopnya itu awalnya adalah studi Islam interdisipliner ya Mas istilahnya, yang itu sangat global sekali. Itu ternyata malah menjadi semacam blunder. Gitu. Bagi Scopus, bagi Elsevier ya. Dianggap itu tidak spesifik. Jadi studi Islam interdisipliner pun belum spesifik. Akhirnya ketika kita diskusi dengan Mas Udin, dengan Mas Sahril sebagai senior yang masih juga sebagai editor in-chief-nya di Epistem. Sebentar, Mas Saifuddin itu maksudnya adalah Saifuddin Zuhri. Sekarang posisinya Wakil Rektor 2 UIN 1 Tulungagung. Mas Sahril itu adalah Mas Sahril Sidik, alumni Leiden University yang sekarang bergabung di UIN Tulungagung. Jadi chief editor ya di Epistem keduanya. Editor in-chief. Jadi kita akhirnya mengubah fokus scoop itu lebih spesifik Mas. Betul. Apa sekarang? Akhirnya sekarang itu kita menjadi Islam and in Melayu word kayaknya. Islam in Melayu word? Iya, Islam and the Melayu word. Karena kenapa kok akhirnya kita spesifikkan seperti itu? Itu hasil dari diskusi panjang kita
Dan hasil diskusi kita dengan misalkan kemarin kita mendatangkan Mas Zamzami dari Teosofi Surabaya ya, Win Surabaya, yang sudah terlebih dulu berhasil untuk Skopus ya, meskipun itu juga pertama-tama juga gagal. Kalau kita mau mengubah atau menambah sulam kekurangan kita dengan mencari penulis dari luar negeri yang dalam tempo singkat itu sebegitu banyaknya, tidak mungkin. Maka solusinya ketika kita melihat daftar isi penulis epistem selama beberapa tahun terakhir itu, ternyata kita akhirnya deal, ini harus kita siasat. Ini sebetulnya ya penyiasatan, Mas. Penyiasatan ini mencari kesempatan di dalam kesempitan. Akhirnya ya Islam di Melayu saja. Jadi gini, mereview penulis, juga tema yang ditulis, akhirnya yang paling visible menentukan fokusnya itu Islam and Malay. Iya, karena rata-rata penulisnya itu dari Indonesia, temanya ya Islam Indonesia. Nah, kalau ya memang idealnya sih kan ya kalau jurnal pengembangan isu ilmu keislaman itu kan bebas kan, Mas? Bebas itu artinya ya berarti dia studi Islam dimanapun tidak masalah, dan itu memang harus ditulis dari yang dominan, setidaknya kan penulis luar negerinya minimal 1 edisi itu kan 2. Jadi ada syarat itu ya, setiap edisi minimal ada penulis luar negeri. Kita satu kali terbit, 1 kali nomor terbit itu kan cuma 5, Mas. 5 tulisan. Ya dulu ketika belum musim-musim Skopusan itu kan kita 10. Akhirnya 10 itu kita evaluasi, itu kan terlalu berat untuk mencari artikel 10 artikel dalam 1 nomor. Akhirnya kita lihat syarat rukunnya di Sinta itu minimal 5 sudah boleh, ya udah kita ambil 5 artikel. Dari 5 itu syarat penulis luar negeri harus berapa kalau mau terindeks? Minimal kalau mau ideal ya 2. Tapi kita kayaknya tidak bisa memenuhi itu, 1 saja sudah bagus. 1 saja udah ngos-ngosan ya? Iya, Mas. Iya, benar. Jadi syarat terindeks Scopus salah satunya selain soal scope tadi adalah soal sebaran penulis. Sama sitasi. Soal sebaran penulis dulu disyaratkan harusnya idealnya ada penulis luar negeri. Nah, pertanyaannya adalah seberapa menarik, seberapa magnitud jurnal-jurnal kita itu mengundang penulis-penulis luar negeri itu bisa mengirim tulisannya ke kita. Nah, ini problem pengolahan jurnal di Indonesia yang sampai saat ini sebetulnya belum ada solusi yang konkret menurut saya, Mas. Karena ya betapapun sekarang itu di dalam skup misalkan PTKIN misalkan itu sudah banyak sekali jurnal-jurnal kita yang sudah terindeks Scopus. Betul. Tapi kan problem untuk mencari penulis luar negeri itu tidak segampang kita meminta tulisan untuk opini di koran itu kan enggak. Sebentar, dalam prakteknya itu meminta. Tidak karena penulis luar negeri itu memang memilih men-scan jurnal yang potensial. Sependek yang saya tahu itu jarang terjadi. Apalagi yang kalau penulis luar negeri yang punya yang raksasa intelektual misalkan kayak Pak Martin van Bunsen misalkan. Itu jelas nggak tertarik ya? Bukan nggak tahu tertarik atau enggaknya, barangkali kok ya belum masuk dalam radar mereka lah, Mas. Baik. Belum masuk dalam radar mereka. Dengan kata lain sebenarnya jurnal-jurnal kita betapapun yang sudah terindeks Scopus itu tidak cukup menawarkan posisi tawar yang cukup kepada para ilmuwan raksasa itu ya. Kalau perspektif pribadi saya, personal saya belum. Belum ya? Iya, belum. Oke, kita lanjut di bagian ini dulu sebelum pindah ke sitasi ya. Nah, setahu saya ada 1 edisi epistem yang ada penulis raksasa itu. Ada tulisannya Pak Martin van Brunesen, ada Pak Mark Woodward, dan ada Pak Mark Woodward. Itu ceritanya gimana? Edisi berapa itu, Mas Saiful? Saya kalau tidak edisi edisi 2020. 2020 betul. 2020 iya. Coba tak cek dulu. Itu edisi epistem 2020. Itu menjelang kita mau submit ke Scopus yang pertama. Dan yang gagal itu ya. Yang gagal itu betul. Gimana cerita 2 penulis raksasa itu bisa
mampir ke Epistem. Jadi ini sebetulnya rahasia karena ini yang minta sampai Anda di intellectual research. Akhirnya ini saya bocorkan. Kalau ya? saya tidak diundang di sini, tidak mungkin saya bocorkan ini, Mas. Oke. Jadi itu sebetulnya itu kan pada saat itu kan Pak Saifuddin Suri ya. Masih di LP2M sama saya. Jadi saya tandemnya beliau untuk bantu untuk mengelola Epistem. Pada saat itu kita sama-sama mengerjakan bongkar-bongkaran besar-besaran di Epistem. Bongkar-bongkaran itu artinya apa? Kalau tidak salah edisi 2 tahun terakhir sebelum kita submit itu kita bongkar semua artikelnya. Artikelnya dibongkar? Iya. Diisi dengan artikel baru? Enggak. Kita edit. Diedit. Iya, edit itu artinya mulai dari judul sampai akhir ke referensinya. Judul, konten referensi. Iya, kita bongkar. Alasannya kenapa? Karena tidak layak. Ya untuk setidaknya memenuhi standar memenuhi standar penulisan akademik artikel jurnal yang bagus lah. Tentu dalam standarnya Pak Saifuddin Suri ya pada saat itu. Karena itu saya hanya bantu di teknis pada saat itu ya soal layout, soal OJS dan sebagainya. Itu. Karena yang membedakan Scopus dengan Sinta misalkan Scopus itu tidak akan pernah ngulik-ngulik internal OJS, Mas. Mereka tidak seperti Sinta yang harus minta akun untuk melihat benar enggak di dalam OJS jurnal itu ada bisnis proses. Enggak. Scopus tidak mau tahu itu. Scopus yang dia lihat kontennya seperti ini, diversitasnya seperti ini, citasinya berapa. Lebih ke konten ya? Iya, lebih ke konten. Di manajemen porsinya lebih kecil soal manajemen daripada misalkan kita platformnya Sinta ya. Nah, pada saat itu saya ingat betul itu berbulan-bulan itu kerjanya cuma itu ngotak-ngatik itu semua termasuk benahin abstrak dan sebagainya sampai hal yang sangat mendetail sekali. Ya tentu nggak mungkin kita perfect semua kita ubah, enggak ya. Artinya yang perintilan-perintilan kecil mulai judul sampai dengan abstrak itu paling enggak itu yang paling kita ubah pada termasuk alih bahasa enggak waktu itu? Sudah alih bahasa. Sudah alih bahasa. Sudah bahasa Inggris kita. Kita sudah bahasa Inggris, cuman ada beberapa hal yang menurut pandangan kita itu mulai dari judul sama abstraknya belum standar penulisan akademik barat lah, kutip begitu. Nah, akhirnya itu kita bongkar. Ya ingat itu kemudian Pak Udin itu memposting itu satu edisi Epistem itu di Facebook. Nah, kemudian Pak Martin Van Brunissen itu komen di Facebook. Saya baru tahu ada jurnal bagus di sini. Maksudnya di UIN Tulungagung. Yang secara daftar isinya itu menarik dari judulnya, intinya begitulah. Repertuarnya menarik ya. Masalah isinya kayak apa? Oke. Ya, lah setelah itu kalau tidak salah Pak Udin itu akhirnya meng-email Pak Martin. Mau nggak Pak untuk menulis di jurnal kami, begitu. Prosesnya. Dan kalau tidak salah itu barter sama disertasinya itu, Mas. Maksudnya barter gimana itu? Pak Martin pengen membaca disertasinya Pak Udin. Waktu itu disertasi Mas Saifuddin yang terkait dengan ini Wali Pitu Bali itu belum dipublikasi ya. Belum dipublikasi. Dan Pak Martin Van Brunissen ingin membaca lebih dulu gitu ya kira-kira. Betul. Saya sempat mengikuti statusnya Pak Martin Van Brunissen waktu itu. Agak selisih sih kesan saya. Waktu itu Pak Martin itu komennya agak bertanya-tanya. Kalau kita bahasakan agak kasar ini kampus antah berantah jurnalnya gitu. Jurnalnya juga belum terkenal tapi saya diminta membuat tulisan. Tapi ada tokoh lain yang memberi endorsement. Tokoh itu adalah kalau nggak salah Pak Mark Woodward. Pak Mark Woodward itu sepertinya memberi jawaban di kolom komennya Pak Martin bahwa ini kampus lumayan gitu. Ada potensi. Saya sudah pernah ke sana dan ada masa depan yang baik kira-kira begitulah. Maksudnya pernah diundang ijir lah. Gitu kira-kira itu. Nah, tetapi edisi 2020 itu ya yang Epistem sukses menampung tulisannya Pak Martin Van Brunissen dan Pak Mark Woodward ya saat itu. Dan sudah termasuk ada Dick van der Mee. Iya. Dan sudah itu belum pernah terulang lagi, Bu. Nggak mungkin kan? Nggak, artinya ya kalau saya sih Mas, saya sih.
Sebetulnya juga para ilmuwan barat besar itu sebetulnya juga tidak sekaku yang kita bayangkan ya. Iya. Tapi kan tidak mungkin kalau misalkan saya tiba-tiba meng-email Pak Martin untuk menawarkan itu, siapa saya misalkan ya. Harus ada misalkan ya setidaknya ada hal yang memantik Pak Martin untuk ini yang meminta itu punya track record yang jelas misalkan kayak begitu. Iya. Misalnya jenengan yang pernah mengundang Pak Woodward ke sini misalnya. Setidaknya kan meskipun belum tahu banyak tapi secara personal kan pernah ngobrol. Dengan track record sedikit banyak Pak Woodward kan juga tahu pada saat itu masih YIN Tulungagung ya. Iya, betul. Nah, minimal kayak begitu menurut Jadi saya. minimal sudah ada komunikasi, terjalin komunikasi, lalu membentuk jaringan gitu ya. Kita dikenal gitu. Itu yang kita nggak punya ya. Iya. Ada beberapa pengelola jurnal juga yang sampai melakoni trik misalkan di Teosofi kemarin ya kita ngobrol itu Mas. Jadi Mas Zamzami sebagai leading sektornya Teosofi itu kan pekerjaannya itu dia setiap malam itu beliau setiap malam itu memantengin Akademia Edu. Oke. Akademia Edu dilihat, dipantengin. Nah, beliau mencari tuh di situ mana artikel-artikel terbaru yang bagus. Lalu setelah itu dia cari kontak emailnya. Kontak email penulisnya. Nah, kemudian dia kirim email untuk meminta menulis di jurnal Teosofi. Itu yang teknik yang dilakukan Teosofi. Itu berbeda misalkan dari teknik yang dilakukan jurnal lain mungkin yang hanya mungkin menyebar email secara random. Karena kalau menyebar email secara random itu bisa dianggap sebagai spam, Mas. Saya pasti di email jenengan kan berkali-kali ada kan itu. Betul. Kayak spam meminta untuk menulis di jurnal ini ya. Padahal jurnalnya juga kita tidak pernah tahu. Atau mengandalkan relasi. Atau mengandalkan relasi. Lah itu lebih intim, lebih personal lagi karena email itu langsung tertuju by name. Bukan spam. Jadi dear siapa misalkan itu kan by name. Berarti minimal kita mengirim email itu sudah tahu profil yang kita kirimi. Tidak random kemudian tidak ada jelas. Dan itu berhasil. Intinya di bagian ini tantangan terbesarnya adalah bukan hanya jurnal-jurnal kita nggak teradar. Bukan hanya jurnal kita tidak punya bargaining posisi, tapi juga secara faktual tidak banyak pengelola jurnal yang punya jaringan internasional yang sangat luas. Gitu. Jadi lebih ditentukan jaringan pengelola jurnalnya ya Mas Saiful. Menurut saya itu Mas, kalau kita mengacam misalkan kayak di Win Jakarta ya di PPIM misalnya punya Studia Islamika ya. Studia Islamika itu kan sependek yang saya tahu kan jurnal tua yang hampir sezaman dengan misalkan di Win Jogja itu kan punya apa itu? Al-Jami'ah kan? Itu kan sebelum PTKN kecil di daerah-daerah itu kan Studia Islamika sudah menjadi nama besar jurnal akademik ya. Meskipun pada saat itu tradisi Scopus belum muncul ya di kita, tapi kan secara kualitas siapa yang meragukan Studia Islamika karena ada banyak raksasa intelektual yang pernah menulis di sana. Atau mungkin kalau jurnal yang non kampus ya seperti apa itu Mas, jurnal Prisma. Misalkan kayak Prisma dan sebagainya lah ya. Itu kan tidak pernah tersibukkan dengan akreditasi apapun, tapi siapa yang meragukan kapasitas kalau pernah nulis di Prisma kan begitu ya. Betul. Tapi untuk jurnal kampus kan nggak bisa begitu. Karena reputasinya sangat ditentukan oleh akreditasi. Baik Sinta maupun Scopus. Gitu. Nah, kalau tantangan di depan mata adalah salah satunya adalah sebaran penulis luar negeri atau penulis internasional ya. Dan itu yang selalu dihadapi, maka ke depan kan sudah bisa dibayangkan, bukan hanya epistem, tapi jurnal-jurnal di lingkungan PTKIN kan punya kebutuhan yang sama untuk mempertahankan indeksnya. Nah, itu masalahnya. Mungkin soal mental pengelola jurnal kita yang tidak seperti itu semuanya. Akhirnya menurut saya mental inferior itu akhirnya muncul. Orang-orang itu akhirnya menjadi menghalalkan segala cara. Yang penting bisa mencatut nama orang atau dosen luar negeri untuk dicantumkan di sana. Itu yang menurut saya sekarang banyak terjadi di beberapa jurnal yang saya tahu. Alih-alih kerja kolaboratif, tapi sebenarnya mencatut. Fiktif. Hanya mencatut saja.
Oke. Saya beberapa kali dapat itu artikel dari beberapa kampus Sewu ya, kampus swasta Mas. Iya. Yang mencatut nama-nama dosen dari Pakistan, dari ini. Padahal tulisannya studinya ya di sini. Oke. Dan tulisannya ya non sewu menurut saya ya enggak mutu. Iya. Ya kapasitasnya rendah ya. Kapasitasnya kualitasnya rendah ya? Baik secara teknis maupun secara kualitas itu sama-sama rendahnya. Oke. Teknis standar template saja tidak dipenuhi, apalagi kualitasnya. Begitu maksud saya. Selain problem sebaran penulis luar negeri, apakah keterpenuhan penulis dalam negeri sudah bukan masalah? Tetap masalah. Apa masalah realnya, Mas? Jadi ini Mas, ini pengalaman saya saya. Ya. Ternyata kalau saya ngumpul dengan teman-teman pengelola jurnal itu ya lama ya tidak ada acara itu kan. Dulu kan sebelum pandemi sering sekali. Sering sekali. Ya. Jadi pengelola jurnal Sinta 2 kayak kita kita Epistem misalkan itu tidak lebih mudah mencari artikel daripada untuk Sinta 3 dan ke bawah. Tidak lebih mudah? Tidak lebih mudah. Karena mungkin orang itu sudah grogi atau takut atau tidak pede ya dengan standarnya. Dengan mensubmit, wah Sinta 2 nanti kemungkinan penolakannya besar. Mungkin itu. Oke. Akhirnya artikel yang masuk di kita itu tidak lebih banyak daripada jurnal yang Sinta 4. Oke. Itu problem real. Sudah tidak lebih banyak, kualitasnya belum bagus artikelnya. Terus yang mau kita pilih yang apa? Kalau boleh tahu bocorannya ya, informasi. Setiap edisi itu kalau 5 gitu ya. Iya. Artikel yang masuk berapa? Dari internal. Dari penulis di lingkungan PT KIN atau di penulis Indonesia lah. Kadang lebih dari 5, kadang kurang, Mas. Kadang kurang. Seringkali kurang. Kalau saya menentukan standar kualitas ya tidak ada yang masuk. Meskipun kurang dari 5. Kurang dari 5, nggak ada yang masuk. Di faktual tulisan-tulisan yang masuk itu tidak memenuhi standar. Tidak memenuhi standar. Apa misalnya ketidakterpenuhannya? Kalau saya kan belajar banyak hal ya ketika masuk sejak 2015 di UIN. Ya. Akhirnya belajar ilmu perjurnalan dan editing itu kan baik secara langsung maupun enggak itu kan ada banyak hal yang saya dapat lah Mas. Artinya sebetulnya kerja editor itu ya harus dipahami bahwa editor itu bukan hanya membenahi titik koma atau tanda baca. Iya. Salah huruf atau salah huruf tipe. Kerja editor itu ya termasuk membenahi kalimat, nyarikan referensi kalau tulisannya enggak bagus ya itu kerja editor. Iya. Kenapa kok seperti itu? Karena enggak mungkin kalau kita mau menyikapi itu saya saklek kita kirim balik ke penulis kemudian penulis mau merevisi dan kembali ke kita. Tidak mau. Hampir sebagian besar saya tidak kembali Mas. Tulisan tidak kembali. Kalaupun kembali nanti beberapa bulan yang lagi selesai sudah lewat publikasi. Oke. Faktual kelemahan tulisan-tulisan itu apa? Faktualnya ya konten Mas. Lah ya apa misalnya? Ya tentu tema-temanya tidak aktual ya, tidak ada unsur novelty. Tidak menawarkan novelty. Nah, novelty itu sebetulnya bukan berarti harus benar-benar baru, menurut saya enggak. Yang minimal ada alternatif paradigma yang mencerahkan yang barulah daripada yang sudah-sudah. Okay. Meskipun mengangkat isu yang sama, misalkan kan begitu. Mengapa tidak bisa menawarkan novelty? Ya mungkin dia tergantung latar belakang penulisnya tuh Mas. Nah, kalau itu rata-rata tulisan yang masuk, kan berarti ada yang salah dalam kultur akademik. Iya, kalau itu pasti. Kan bukan rahasia umum toh Mas. Iya. Kayak podcast sampaian sama Pak Naim bahwa menulis itu kan skill yang tidak bisa disulap hanya 1 sampai 2 tahun saja toh. Oke. Saya enggak yakin kalau ada anak terus kemudian 1-2 tahun ikut sampean terus bisa nulis pinter itu saya enggak yakin itu. Oke. Siapapun itu ya tidaknya karena ya enggak mungkin lah Mas. Sampean misalkan sekarang bisa sampai di taraf bisa menulis apapun dalam tempo yang sangat singkat. Tidak mungkin itu sampean tempuh dalam 1-2 tahun kan? Yeah. Itu pasti melalui proses tempaan yang sangat panjang. Nah itu berlaku juga untuk nulis artikel jurnal ilmiah ya. Okay. Meskipun saya tidak sepakat bahwa nulis ilmiah itu lebih sulit daripada nulis populer. Karena faktanya banyak dosen yang tidak mampu nulis yang populer. Itu 2 segmen berbeda. 2 segmen yang berbeda. Meskipun nulis populer itu pendek hanya 750 kata saja kan.
Tapi ini mungkin nggak ini berakar dari kultur akademik kita yang sebenarnya tidak terlalu mapan dalam tradisi menulis. Iya betul Mas, menurut saya Mas. Lalu kebijakanlah yang mendorong dosen-dosen harus menulis karena terkait dengan urusan kenaikan pangkat. Iya betul. Karena jadi, tidak semua dosen itu penulis Mas. Jadi kebijakan itu tidak mampu menopang kultur sebenarnya gitu. Ada, ada sesuatu apa ya kalau disebut ya anomali atau apa ya istilah agak kerennya. Saya suka itu istilah anomali. Ada anomali. Kalau disebut lebih banyak anomalinya saya semakin suka itu. Jadi ya harus diakui lah. Saya pikir ini bukan lagi rahasia ya. Bahwa kalau ada di jurnal-jurnal yang kredibel kemudian yang saya tahu itu ya itu pasti hasil dari sentuhan editor. Sentuhan editor? Ya kecuali nama-nama besar kayak Pak Martin atau intelektual raksasa yang kita kenal di Indonesia, taruhlah si A si B ya, itu oke. Tapi kalau penulis-penulis yang biasa kayak kita misalkan kok tiba-tiba muncul misalkan di jurnal yang wah bagus sekali misalkan ya Mas ya, yang tidak hanya Scopus, yang kredibel. Ya kita kan harus kita sepakati di sini dulu Mas, bahwa tidak semua jurnal terindeks Scopus itu bagus. Tidak semua jurnal terindeks Scopus bagus. Dalam kacamata saya sebagai pengelola jurnal. Mengapa? Ini mungkin subjektif. Ini harus diakui bahwa karena Scopus akhir-akhir ini akhirnya tidak begitu memperhatikan lagi konsen ke konten. Akhirnya yang dia lihat itu lebih banyak kepada misalkan sitasi, kemudian persebaran penulis, yang menjadi agak semacam administratif dan itu sedikit mengesampingkan konten. Itu yang terjadi karena banyak sekali jurnal-jurnal di Indonesia yang terindeks Scopus yang menurut saya subjektif ini itu tidak lebih bagus daripada Episteme. Gitu. Jadi ada banyak jurnal yang sesungguhnya tidak standarnya tidak cukup kualitasnya tidak. Kami ya pengelola jurnal pada saat itu geram ya. Kok iso jurnal ini kus terindeks Scopus Episteme ditolak gitu loh maksud saya Mas. Iri itu belum sampai nulis di situ loh ya. Sampai kan janji mau menulis di Episteme itu sudah sejak zaman Orla itu ya. Melihat ada jurnal lain yang lebih jelek terindeks Scopus, lahirlah iri dan dengki itu ya. Oke, Mas Saiful. Jadi bisa dikatakan nggak bahwa belakangan Scopus juga kendor itu standarnya? Iya, standarnya kendor. Karena orang akhirnya bisa mensiasati bahwa yang terindeks Scopus itu tidak harus tulisannya bagus. Yang penting syarat rukunnya soal persebaran penulis, jumlah citasi terpenuhi. Akhirnya kan hanya mengandalkan itu. Dan itu bisa dimanipulasi dengan mesin kan? Bisa dimanipulasi. Ada yang bisa memanipulasinya dengan mesin. Iya. Termasuk misalkan untuk mencatut nama penulis luar negeri itu hanya cukup mencatut nama. Kan beberapa bulan yang lalu kan sempat viral Mas itu di Facebook beberapa intelektual muda kita yang kuliah di luar negeri misalkan namanya tiba-tiba dicatut sebagai editorial board atau apa kan tanpa ada konfirmasi misalkan. Nah ini ya ada orang yang menyikapi olah gitu aja kok repot, kok dibuat susah wong itu juga untuk kepentingan pendidikan di negara kita, tapi ada orang yang menganggap bahwa itu kan kejahatan. Problematik. Problem etik kan. Karena tidak ada konfirmasi dan apa-apa tiba-tiba dicatut saja namanya karena kebetulan dia terafiliasi dengan kampus beken di luar negeri misalnya. Jadi kebijakan akademik yang mensyaratkan publikasi ilmiah terutama yang terindeks Scopus itu lalu diikuti dengan berbagai berbagai upaya yang hantam kromo gitu ya. Betul sekali. Menabrak etik ini dan itu gitu ya. Yang kemudian juga diikuti juga dengan longgarnya standar pengindekan. Betul. Scopus tidak bisa kita bayangkan sebagai lembaga pengindeks yang kredibel. Kalau WOS lah, WOS masih menurut sependek yang saya tahu masih bisa dipertanggungjawab soal kredibilitasnya. Tapi kalau Scopus bagi yang mengerti dan lama ngelajunnya pasti tahu bahwa mengalami penurunan kualitas indeksinya. Sebelum kita melanjut lebih jauh saya kira para mahasiswa sarjana juga mengikuti perkembangan belakangan ini.
Misalnya laporan Tempo ya, yang memberikan informasi tentang ini ya, tentang banyaknya tulisan profesor ya yang dimuat di jurnal Predator misalnya. Mengemuka kembali karena Anda juga pasti sudah tahu, tidak perlu disebut nama, tidak perlu disebut kampus, karena gejala ini sedang mengemuka gitu. Ada seorang dokter yang Anda tahu siapa dan lalu dideteksi oleh para netizen ternyata publikasinya di jurnal Predator gitu. Iya. Gejala Predator tuh gejala apa sih, Mas Saiful? Ya menurut saya ya itu tidak bisa disalahkan sebagai kesalahan sebagai pengolah jurnal Predatornya semata. Karena orang membuat jurnal predatory itu juga melihat bahwa arus pragmatisme akademik di kita itu memang sangat tinggi. Sangat tinggi. Dan dia kan mau menangkap peluang itu. Oke. Alih-alih dia memang mencari profit, tapi kan dia, ini harus saya fasilitasi sini loh, kan begitu. Oke. Ini kan seperti apa ya? Seperti hubungan yang simbiosis mutualisme, Mas. Betul. Kamu butuh, saya juga butuh, gitu loh. Nah, kalau orang butuh kan ya, kalau ada yang mudah kenapa harus cari yang sulit? Nah, itu kan mentalnya kan begitu. Betul. Daripada saya berdarah-darah ke submit misalkan di kontemporer Islam atau di yang jelas kemungkinan ditolaknya itu 90% misalnya. Ya saya cari yang pragmatis meskipun harus mengeluarkan uang. Jadi intinya ini ya, gejala di berbagai negara, terutama di Indonesia ya, yang syarat akademik, jenjang karir akademik ditentukan oleh publikasi ilmiah, lalu kebutuhannya tinggi, pragmatisme terjadi di menjangkiti semua kalangan level akademik, lahirlah penyedia layanan itu secara internasional. Bahkan kalau sampai punya Instagram itu kan banyak sekali iklan-iklan satu hari satu artikel Scopus kan gitu ada banyak sekali. Wah ini opo sih iya. Nulis kok sedino itu nulis opo sih? Sini saya bayar 100.000. Itu kan banyak sekali iklan-iklan kayak begitu. Satu hari satu buku iki buku saku pramuka buku apa kan enggak jelas. Oke. Karena pada saat bersamaan fakta realnya ya, Mas Saiful sebagai pengelola jurnal terindeks Sinta 2 saja, belum Scopus saja, itu sudah sangat kesulitan mencari stok tulisan. Iya, ya mungkin ini kelemahan saya ya Mas, saya mungkin enggak sampai kuat seperti misalkan teosofi yang ternyata stok penulis luar negerinya itu banyak dengan cara yang seperti itu misalnya itu kan legal sah-sah saja wong dia memang meminta untuk menulis dan itu kan tidak ada paksaan juga Mas. Menulis monggo ndak juga nggak apa-apa kan gitu. Dan faktanya kan dia banyak juga yang mau menulis. Tidak ada embel-embel apapun Mas dari pengelola jurnal kita, mau diberi sertifikat juga enggak, apalagi uang enggak ada. Malah bayar. Enggak bayar. Enggak bayar. Artinya di beberapa jurnal yang sudah terindeks Scopus. Iya. Artinya penulis-penulis luar negeri itu yang mau menulis di situ yang maksud saya Mas. Oke. Itu yang akhirnya yang awalnya kita di email itu kita kirim email dan mau tidak memberi kompensasi apapun. Tidak memberi kompensasi dan mereka terima, tidak ada masalah. Iya. Mas Saiful. Berikutnya adalah soal sitasi. Syaratnya ya. Iya. Kalau faktual epistem di posisi apa ini? Kemarin itu kalau kita lacak itu ternyata selama beberapa tahun terakhir itu sitasi epistem di jurnal yang terindeks Scopus itu banyak Mas. Iya. Itu lagi-lagi ya harus kita akui memang kita dibantu oleh Mas Zamzami Teosofi yang punya akun itu akun di Scopus. Kita kan belum punya langganan, ternyata ada langganannya. Baru kita bisa ngakses mendownload itu dalam bentuk Excel datanya. Nah, baru tahu petanya. Ternyata itu tidak kurang dari 80 sitasi itu. Jadi artikel epistem itu ternyata selama beberapa tahun terakhir itu sudah dikutip lebih dari 80 jurnal di seluruh dunia. Dan itu artinya cukup syarat atau belum cukup? Lebih dari cukup menurut Mas Zamzami pada saat itu ketika kita undang ke sini ke klinik sebelum kita submit. Karena menurut beliau itu melebihi teosofi yang pada saat itu submit.
ke Skopus. Berapa Teosofi? Kalau mau bisa Teosofi diperbandingkan. Kalau tidak salah mungkin hanya separuhnya. Ya sekitar 40-an. Iya, tentu mereka punya nilai plus karena diversity penulis luar negerinya banyak ya, tapi soal citasi harus diakui bahwa Epistem lebih banyak daripada Teosofi citasi penulisnya ya. Oke. Berarti kalau 3 saja tadi ya. 3 yang primer ya. Soal skup, soal sebaran penulis, soal citasi bisa dipenuhi dengan baik. Setidaknya beberapa tahun terakhir ya. Beberapa edisi kita cukup berbesar hati bisa Skopus dong Epistem. Ya, semoga. Dan ternyata ketika kita klinik kemarin itu kita dapat ilmu baru bahwa ternyata yang kita ajukan untuk direview oleh Skopus itu tidak harus 2 tahun terakhir misalnya. Itu bisa kita pilih secara acak. Oh, dipilih acak. Nah, itu yang strategi yang kita lakukan kemarin, Mas. Dipilih acak seri-seri yang sekiranya memenuhi syarat yang standar Skopus. Kita kalau tidak salah kemarin itu mengelompokkan ada 15 artikel yang kita ajukan. Akhirnya kita seleksi lagi menjadi lupa saya 10 artikel atau berapa ya, Mas? Lupa. Yang termasuk kayak tulisannya Pak Martin itu kita ajukan kembali. Oke. Karena ternyata pas kita ngisi borangnya mau submit ke Skopus itu tidak mensyaratkan harus 2 tahun terakhir. Itu yang melegakan kita. Bisa random ya. Iya, karena kalau 2 tahun terakhir ya habis Mas kita. Berapa penulis luar negerinya dia Epistem? Sangat sedikit sekali. Akhirnya kita siasati juga untuk fokus skup kita ubah, tidak lagi studi Islam secara umum, akhirnya ya Islam the Melayu. Ya, di Melayu World. Akhirnya begitu. Akhirnya artikel-artikel yang masuk sekarang ini kalau itu di luar kajian studi Islam Melayu ya kita tidak bisa menerima atau tidak bisa menerima ya. Islam Jawa masih bisa ya? Masih sangat bisa. Atau monoteisme agama Jawa itu ya keren lah. Bisa. Ya itu prestis loh Mas. Pak Martin aja pernah nulis di situ. Ya. Mas Saiful, ini sudah syarat-syarat menuju Skopus semoga sudah terpenuhi ya, dan kita punya harapan besar untuk mendukung agar Epistem sebagai kebanggaan UIN 1 Tulungagung bisa segera terindeks Skopus. Sekarang soal menjaga kontinuitas. Gimana strategi yang akan sudah terbayang dan akan dilakukan menjaga ketercukupan penulis, sebarannya. Kalau secara faktual ada 5 tulisan masuk, 5-5-nya tidak memenuhi standar, apa yang akan dilakukan oleh manajemen? Barangkali kami akan melakukan apa yang dilakukan oleh Teosofi, Mas. Kita harus mengirim email secara personal kepada beberapa orang yang menurut kita penulis luar negeri ya, yang tulisannya bagus. Itu luar negeri? Ya. Kalau dalam negeri? Kalau dalam negeri ya, karena faktual, kalau urusan dalam negeri kan urusan kualitas loh. Betul. Apa yang bisa dilakukan? Ya jejaring pertemanan akhirnya. Dengan hanya memanfaatkan para penulis yang jumlahnya sangat sedikit. Itu yang menurut saya yang paling mungkin kita lakukan. Kalau kita misalkan membiarkan itu secara alamiah saja, tumbuh kemudian tradisi menulis yang enggak, artinya kita biarkan alamiah. Ada orang yang mengirim bagus, saya pikir itu tidak akan mungkin terjadi. Itu artinya apa, Mas Saiful? Karena artinya semua perguruan tinggi tidak punya tradisi menulis. Bisa jadi. Nah, alternatif terburuknya Mas, alternatif terburuknya ya editornya yang babak belur Mas. Editornya babak belur. Hampir tidak ada satupun kalau boleh jujur di Epistem itu yang tidak ada sentuhannya editor. Itu pasti ada sentuhannya editor. Atau 60%-nya adalah editor. Itu saya pikir hampir di semua jurnal ya begitulah. Itu nggak mungkin editor itu melepaskan begitu saja artikel untuk publish tanpa ada sentuhan tangannya. Kecuali Pak Martin, Dick Van der Mee, Mark Woodward, ya mau diedit apanya Mas, mereka yang ngajari kita kan gitu. Tapi kalau penulis-penulis Indonesia hampir mulai dari yang sangat tidak fundamental ya, teknis sekali soal mungkin
selingkungnya, kemudian mungkin karena belum tentu style footnote-nya belum pakai misalkan turabian full note ya, itu kan tetap harus kerja editor toh Mas. Nggak mungkin menulis itu kita Pak mohon meskipun sudah kita kasih review baik review dari reviewer maupun review dari editor kan, 2 layer kan. Misalnya editor, Pak ini tolong diubah citasi dari ini ke model turabian gitu. Itu berkali-kali tidaknya kita kirim di sistem OJS, otomatis sistem OJS itu kan masuk di notifikasi di email penulisnya. Lah sering kali kekacauan kita sebagai pengelola penyantuman email institusi untuk syarat publikasi di jurnal itu menjadi bumerang untuk pengelola jurnal Mas. Karena faktanya tidak banyak penulis itu yang aware yang selalu membuka email institusinya. Itu kita mau ngontak dari mana kalau kita tidak mau? Saya pernah itu salah satu di penulis dari UIN mana saya lupa ya. Akhirnya saya minta tolong Pak Naim mencari kontaknya untuk ngontak, saya yang ngontak, saya WA untuk segera. Karena saya butuh, karena kita butuh. Jadi bahkan penulis-penulis itu tidak aware terhadap emailnya sendiri. Iya, itu seringkali kan begitu kan. Nah kalau saya misalkan email institusi saya karena kita sudah pakai basicnya Google itu kan bisa kita integrasikan dengan handphone kita. Setidaknya kalaupun tidak ada kan kita bisa gonta-ganti mudah. Apalagi yang tidak aware dengan itu gimana itu bisa sebulan 3 bulan nggak dibuka. Bisa puluhan tahun baru dibuka lagi. Lah kalau nunggu itu Mas. Ini saja yang di sini kan jujur saya mohon maaf kan telat juga yang Juni itu. Bukan karena saya atau teman-teman atau Mas Saifuddin atau Mas Sarin nggak bantu, ya memang nggak ada stok lagi Mas yang bagus, belum ada stok gitu loh. Jadi teman-teman sahabat kami semua harus diketahui bahwa kalau ada problem jurnal tidak memenuhi standar gitu, satu volume tidak memenuhi jumlah tulisan, itu semata-mata problem stok tulisan. Problem stok. Bisa dibayangkan betapa susahnya menjaring tulisan bahkan di lingkungan dalam negeri ya. Pilihannya menurut saya juga Mas, kalau boleh motong ya. Kita mengorbankan idealisme. Gimana maksudnya mengorbankan idealisme? Ya akhirnya ya kita pilih artikel yang masuk yang buruk dari yang paling terburuk gitu loh. Yang terbaik dari yang terburuk. Terbaik dari yang terburuk. Apapun bentuknya ya dimuat. Apapun bentuknya. Atau kemungkinan keduanya yaitu tadi editor babak belur untuk memperbaiki. Bukan hanya jahit Mas, ya kayak nulis ulang. Iya. Jadi fakta membongkar tulisan yang masuk kalau dipaksakan, itu bukan hanya menjahit ya? Bukan hanya menjahit. Itu kayak bangun tulisan ulang. Saya pikir kan sampean juga sering dulu mengalami seperti itu ya, ketika misalkan dampingi anak-anak teman-teman mahasiswa nulis. Ya kayak gitu Mas. Jadi kalau yang kita dampingi mahasiswa bongkar ulang masuk akal. Bayangkan mereka yang dapat mereka yang dapat prestis, kita yang babak belur gitu. Kalau seberat itu pekerjaan editor dan pengelola, honornya besar dong. Ya bisa buat beli Alphard TK Mas. Ini pertanyaan serius Mas Saiful. Ya mungkin ini bukan rahasia umum ya Mas, bahwa dimanapun tempatnya yang namanya pengelola jurnal itu ya tidak worth it dengan pekerjaannya, itu harus diakui. Itu sependek yang saya tahu ketika dulu sering ngumpul dengan sesama pengelola jurnal khususnya di PTKI kan. Ini gejala semua kampus lah. Gejala semua kampus, masalahnya cuma sama, ya itu segitu-gitu aja honornya. Karena ada SPM-nya kan, standar biayanya toh. Yang honornya juga cuma pengelola itu ya 1 semester sekali berdasarkan SK itu. Jadi standarnya 1 semester sekali. Iya. Berdasarkan SBM-nya itu. SBM. Ada biaya lain misalkan honor reviewer ya. Honor reviewer itu itu kalau di kita ya lumayan besar, tapi kan itu reviewer kan. Bukan editor. Bukan pengelola. Bukan pengelola. Pengelola praktis nggak ada uangnya ya. Nggak ada, dan perlu digarisbawahi bahwa di Epistem sampai saat ini tidak pernah menarik fee kepada penulis. Itu nanti dulu. Tentu ini bukan jawaban yang harus Mas Saiful paksakan ya.
kebijakan fiskal kita ya support nggak dengan ambisi kita menjadikan jurnal itu sebagai ukuran kewibawaan perguruan tinggi? Menurut saya pemerintah kita belum support dalam konteks serius ke situ. Kalau jurnal itu dianggap sebagai marwah perguruan tinggi, betul, karena itu representasi intelektual, ya harusnya supporting sistemnya ya kuat. Dimanapun lah Mas, aman saya pikir kan tahu, tidak mungkin jurnal itu dikelola oleh 5-10 orang. Iya. Ngedit itu kan itu urusan personal Mas. Iya, iya. Masa satu tulisan diedit oleh 2 orang, ya jadinya kan gaduh-gaduh. Iya, iya. Itu kan kerja yang kerja kolektif, iya. Soal manajemennya mungkin ada orang sendiri, ya. Soal editing konten ada orang sendiri, ya. Mungkin cukup 2 orang saja cukup. Kalau serius. Editor itu. Pengolah jurnal. Ya? Cukup 2 orang. Okay. Kadang single factor banyak yang sering terjadi. Banyak single factor. Ya. Ya dia ngelola manajemen OCS-nya, dia ngedit, dia layout, semuanya. Faktual begitu ya. Tapi minimal kalau menurut saya ya 2 itu cukup. Satu yang ngurusin manajemen. Sebenarnya 2 cukup. Sebetulnya 2 cukup. Dan itu pun supporting sistemnya nggak cukup. Nggak cukup, nggak bisa. Oke. Itulah alasan mengapa jurnal-jurnal di perguruan tinggi baik yang mohon maaf. Baik yang terindeks Sinta maupun terindeks Scopus itu memberlakukan biayanya dibebankan kepada penulis bawah tangan. Iya, di balik layar. Di balik layar. Sebagai misalkan sebagai apa ya? Sebagai bahasanya seringkali proofread. Sebagai proofread. Iya, biaya proofread. Gitu. Dan relatif beragam ya. Dan itu saya pikir bukan lagi rahasia di kalangan pemerintah kementerian pun juga tahu. Karena mereka nggak mungkin mereka akan menyemprit itu Mas. Tidak mungkin. Karena mereka ya pejabat kita misalkan akan dibalik oleh pengelola jurnal. Nah kalau kita tidak menulis siapa yang akan sumbangsi pemerintah terhadap pengelola jurnal? Kan bingung juga menjawabnya kan. Nah itu akhirnya ya praktek-praktek seperti itu akhirnya ya menjadi semacam ya bukan sebagai kejahatan intelektual. Tapi dianggap sebagai sesuatu yang mahfum. Sudah dimafhumi gitu aja. Iya. Tapi ya yang parah itu ya ada Mas. Yang parah itu ya sampai ini kategori fast track misalkan. Ongkosnya segini, ini yang middle, ini yang gitu. Biasa normal. Mirip jual beli dong. Iya mirip jual beli, ada tarifnya. Itu yang saya nggak suka. Jadi kebijakan fiskal yang tidak support terhadap kebutuhan pengelolaan jurnal dan pada saat bersamaan jurnal digenjot didorong agar mengerek marwah kampus itu akhirnya menjadikan lahirlah praktek-praktek jual beli itu kartelisasi itu kartel itu begitu itu gitu. Tapi ada juga beberapa misalkan sesama pengolah ya karena saya kenal beberapa pengolah di kampus-kampus PTKIN yang lain karena sistem saya melakukan sistem barter artikel awalnya sana berbayar akhirnya misalkan saya mau nulis ya akhirnya sungkan tidak ada tarif apapun itu juga terjadi kayak begitu karena kedekatan personal Mas kedekatan personal sebagai sesama pengelola jurnal dan sama-sama sadar dan tahu bagaimana nasib pengelola jurnal tentu saja ya itu lah kalau dipikir-pikir apa sih apresiasinya Mas terhadap pengelola jurnal? Iya kecuali hanya prestis saja kan prestis itu pun kan di kalangan yang tahu kan di kalangan intelektual saja. Oh iya itu pengelola jurnal. Iya intelektual. Nah padahal justru di balik itu yang namanya pengelola jurnal itu kalau dia tidak punya manajemen diri dan waktu yang bagus itu malah bunuh diri nggak pernah nulis kayak saya Mas. Ya kan Bapak Saiful ini penulis muda berbahaya. Ya enggak. Artinya waktu kita habis hanya untuk bisa dipahami. Mencari hanya untuk memperbaiki tulisannya orang. Membongkar. Iya serius kan? Gitu ya. Beberapa perguruan tinggi yang sudah beranjak PLU di PTKIN juga menggenjot jurnalnya. Saya mendengar misalnya di suatu jurnal untuk mengirim tulisan agar tulisannya terpublikasi itu bisa membayar 7 sampai 9 juta. Iya. Epistem akan begitu nggak?
kalau saya ditanyai akan seperti itu, saya akan mengatakan menolak. Oke. Bukan berarti saya tidak butuh uang ya. Ya. Itu klise sekali. Bukan berarti tidak butuh uang, tapi kalau kita akan ikut arus semacam itu, apalagi melihat kebijakan pemerintah yang baru seperti ini yang sejak lagi Skopus menjadi syarat ke guru besar. Ya. Akhirnya ya siapa orang yang mau menulis lagi, Mas? Saat kebijakan berubah, Iya. Skopus tidak lagi syarat utama. Iya, betul. Untuk menjadi guru besar. Iya. Kendor kan, semua orang sudah nggak nulis lagi kan. Betul. Dan dengan sendirinya mengelola jurnal kampus juga semakin berat. Semakin berat mencari tulisan. Siapa yang mau menulis coba, Pak? Menulis bahasa Inggris, nulis bahasa Indonesia saja belum tentu bagus, apalagi nulis bahasa Inggris. Iya. Kan gitu. Nah, kalau itu masih kita bebankan misalkan karena kampus sudah BLU, kemudian itu harus kita kita bayarkan, ya siapa yang mau mengirim lagi, Mas? Oke. Itu satu. Kedua, menurut saya ada beberapa hal yang tidak harus semua harus kita BLU-kan. Bahwa ada satu hal yang harus kita pertahankan ini untuk apa semata-mata untuk menjaga marwah intelektual kampus. Dan salah satunya adalah jurnal itu. Jadi Epistem jangan sampai meniru langkah itu ya. Iya, sudahlah, biarkan untuk jurnal itu diberi kebebasan. Wong dia juga tidak menghabiskan dana kampus kan? Apa sih yang dihabiskan dari jurnal itu? Kecuali misalkan kalau di sini yang rutin kan misalkan langganan DOI ya, yang per artikel $1 itu kan. Praktis kan hanya itu sama honor pengelola sama reviewer. Jadi kan tidak, andai boleh bahasa yang agak kasar kan tidak garong apa-apa gitu loh, Mas. Itu yang terjadi di kampus-kampus yang lain kan juga begitu. Kita juga tidak minta fasilitas berlebih atau apa kan, enggak juga. Maka mohon diizinkan Epistem tidak ikutan di BLU-kan. Tidak di BLU-kan. Saya pikir itu yang sering diungkapkan oleh Pak WR2 sebagai, karena posisinya sebagai editor in chief juga begitu. Dia berkali-kali bilang ke saya begitu. Tidak harus ada satu hal yang tidak harus semua di BLU-kan. Kalau memang nanti Epistem ini terindak oleh Skopus. Nah, faktor yang ketiga menurut saya, Mas, kalau semuanya ikut begitu, Mas, ketika ini nanti kebijakan baru terjadi, orang akan tidak lagi pusing dengan Skopusan, kan begitu ya? Nah, nggak ada yang nulis lagi dosen-dosen. Siapa yang mau menulis kecuali mahasiswa? Betul. Lah kalau mahasiswa punya tulisan bagus kemudian mau submit di jurnal kita dan itu harus berbayar 7 juta, uang dari mana, Mas? Betul. Iya kan? Betul. Nah, menurut saya ini ceruk yang harus kita masuki, jangan kita ikut arus itu. Baik. Artinya dengan kata lain kebijakan berbayar, mau berapapun angkanya, itu sebenarnya tidak sesuai dengan tren kebijakan secara umum hari ini ya. Tulisan sudah tidak lagi menjadi aspek utama untuk kenaikan ke guru besar dan seterusnya. Dan saya paling tersinggung kalau ada penulis misalkan, aku publisher punya saya bayar biro. Nah, itu saya paling tersinggung itu. Jadi sering saya seperti itu malah jadi ingat-ingat ini kalau saya paling tersinggung ya ngono ning aja ngono ngoten lho, Mas, maksud saya. Jadi biasanya kalau seperti itu masih pasti saya tolak itu. Pasti saya tolak itu tanpa harus saya baca tulisannya. Karena orang seperti itu tanpa harus saya baca sudah tahu bahwa tulisannya itu buruk. Sudah pasti bukan penulis ya? Bukan penulis. Tapi pedagang. Nah, kalau tulisannya buruk kenapa dia harus berbayar? Kan gitu. Logika sederhana saja toh, Mas. Saya enggak usah pusing-pusing, itu malah memudahkan kerja saya. Kayak enggak perlu baca, ini maunya instan bayar, ya udah saya reject saja. Siap. Semoga idealisme ini dipertahankan, Bapak Saiful. Amin. Epistem kita harapkan, kita berpengharapan tertinggi segera Skopus. Lalu ada perubahan kebijakan keuangan fiskal, bahwa ada kebijakan yang benar-benar memberi supporting system pada pengelola jurnal gitu ya. Tidak hanya ratusan ribu per edisi atau per semester. Lalu semoga jaringannya berkembang. Penulis luar negerinya juga penuh dan sehingga kultur akademik berkembang. Karena itu idealnya jurnal atau publikasi di kampus
itu sekalian menyiapkan skema klinik menulis untuk para dosen dan para calon. Itu sudah kita lakukan beberapa kali Mas kemarin pas Sudah saya ya? masih pas saya masih di LP2M itu Ya. kita kan beberapa kali mengadakan kegiatan klinik menulis untuk dosen kan. Untuk dosen, mulai dari dosen pemula, madya dan seterusnya. Ya. Termasuk pendampingan guru besar yang kemarin kan yang menuju itu kan bagian dari skema itu saja. Dan mungkin yang perlu saya sampaikan juga bahwa ini penting Mas. Ya, ya. Saya beberapa kali dengar suara yang agak sumbang, nggak enak ya. Bahwa epistem itu terlalu idealis, elitis sehingga banyak tulisan-tulisan dari dosen dalam itu nggak diterima. Nah ini perlu saya tegaskan itu tidak seperti itu. Tidak elitis? Tidak elitis dan tidak idealis karena faktanya tidak hanya satu atau dua orang saja, bahkan beberapa edisi itu sering kali tidak ada orang dalam yang ngirim ke epistem. Faktanya tidak ada orang dalam yang ngirim. Itu bisa saya buktikan karena yang megang dalam OJS-nya itu ya saya tahu. Betul. Bagaimana dibilang sombong? Wong stok tulisan nggak ada. Nah, wong tulisannya aja nggak ada yang nyapit kok sombong itu loh. Terima kasih ya Mas Saiful ya. Ya. Semoga obrolan ini sangat bermanfaat untuk kita semua dan untuk perbaikan di masa depan. Sampai berjumpa kembali.